Hai halo, jumpa lagi di Tupi Percetakan, channel YouTube untuk berbagi tutorial percetakan. Kali ini Tupi Percetakan ingin bagian tutorial untuk pembuatan spunbon semi banner. Langsung saja ke tutorialnya. Untuk bahannya adalah banner yang sudah di print dengan ukuran 37 cm ke atas dan 27 cm ke samping kanan. Kemudian ini ada spunbon dengan ukuran 45 cm persegi, dan juga untuk tentengan tangannya itu 40 x 6 cm bikin 2, dan juga untuk uppernya itu bagian atas ke depan itu 30 x 7 cm. Nah, ini untuk penampakan ukurannya pada satuan cm. Oke, langsung ke proses penjahatan. Nah, prosesnya itu pertama adalah penjahitan di bagian atasnya dengan spunbon ukuran 30 x 7 cm. Nah, ini kira-kira turun ke bawah itu 3 cm. Langsung kita jahit saja. Nah, kita jahit dengan step yang lebar-lebar, karena kalau terlalu kecil stepnya nanti bisa terpotong bannernya, karena banner kan bahannya adalah 90% plastik ya. Untuk seratnya itu biasanya benang kalau banner. Nah, setelah dijahit nanti kita posisikan ke atas, kita lipat ke atas untuk bagian kain spunbonnya. Nah, seperti ini kita lipat ke atas. Nah seperti itu. Kemudian di bagian samping kanan dan kiri kan ada yang masih berlebih, kita potong menyesuaikan dengan ukuran 27 cm ya, menyesuaikan dengan ukuran lebar banner. Nah, kanan kiri ya disamakan. Nah, seperti ini. Oke, sama. Setelah sama, nanti kita jahit gabung dengan spunbon yang ukuran 45 cm persegi. Nanti posisinya di bagian atas ya, di bagian atas banner yang di print, bagian atas. Nah, jangan lupa nanti di bagian spunbon yang bertekstur itu di bagian dalam dulu, nanti kan dibalik jadi bagian luar. Nah, bagian dalam kita jahit, posisikan dengan pas bagian atas samping kanan. Ujung-ujungnya kita samakan, lalu kita jahat. Nah, kita jahit. Waduh, malah benangnya putus. Ini biasanya kalau bukan tutorial ini benangnya nggak putus ya. Ini berhubung karena tutorial jadi benangnya putus, karena berbagi itu banyak halangannya. Nah, setelah kita sambung benangnya, langsung kita proses jahit lagi. Yang tadi tertunda kita jahit. Nah, seperti ini dengan step yang lebar ya, jangan terlalu kecil, soalnya nanti kalau terlalu kecil bannernya akan terpotong. Untuk menjahit bagian banner itu di bagian atas ya, supaya tidak tergelincir bagian sepatu bawah, soalnya kan licin. Oke, setelah samping kanan selesai, selanjutnya samping kiri. Ini ujungnya juga disamakan nih, ujung bagian atas ya. Nah, samakan. Ini putus lagi, kita sambung lagi. Nah, karena berbagi itu ada halangannya, mudah cuman ada halangannya. Prosesnya sama, jahit seperti biasa ya di bagian samping kanan. Nah, itu jahit. Jangan lupa kalau di awal dan di akhir jahitan itu dikunci ya, dijahit maju mundur. Nah, ini ada yang enggak bagus ya, jadi kita baguskan, potong sedikit. Nah, setelah ini langsung dibalik ya, bagian dalam itu dibalik ke bagian luar. Nah, bagian luar seperti ini. Oke. Nah, nih hasilnya. Nah, bagian yang kasar itu di luar, tadi kan di dalam, kemudian kalau udah dibalik itu akan menjadi bagian luar.
Nah, bagian samping ini yang sudah dijahit kita stick lagi, jahit stick supaya lebih kuat, dan juga kalau sudah jadi itu lebih terlihat apa namanya itu, menyiku ya, lebih menyiku. Kita jahit stick saja sekitar 0,5 cm. Oke, sudah di bagian kiri, kemudian bagian kanan juga sama. Ini saya sengaja untuk videonya tidak saya potong-potong. Nanti di bagian yang agak gimana, tidak terlalu dibutuhkan, itu saya percepat. Jadi ini video langsung penjahitan satu tas, tidak saya potong. Tujuannya agar dapat mudah dipahami dan dimengerti, seperti rasaku padamu. Wah. Nah, ini kita tarik bagian samping kanan, lalu ratakan bagian samping kiri. Nah, seperti ini. Setelah itu kita jahit stick juga di bagian ini. Ini putus lagi, karena berbagi itu mudah tapi banyak halangannya. Nah, kita jahit stick, ukurannya juga sama, sekitar 0,5 cm. Nah, putus lagi. Iya. Oke. Dijahit stick 0,5 cm atau lebih kecil juga lebih bagus, sesuai yang diinginkan saja. Nah, bagian kiri kan sudah. Nah, kita tarik bagian ke samping kanan dengan posisi banner yang ada di sebelah kiri. Nah, ini ratakan juga. Nanti kita jahit stick juga di sini. Jahit stick, putus lagi benangnya, kita sambung lagi. Setelah itu dijahit stick ya, sekitar 0,5 cm. Jahit stick. Kalau untuk bagian kain stepnya agak kecil juga nggak apa, karena tidak akan ini terpotong nantinya. Beda kalau banner stepnya kecil malah terpotong. Nah, oke. Rapikan yang benang mencuat-cuat itu ya. Nah, bagian atas kita lipat ke dalam. Nah, bagian atas lipat ke dalam, ukurannya menyesuaikan banner yang sudah dicetak tadi, 37 ke atas ya, sesuaikan. Nah, ini kan berarti dari atas banner ke bawah itu sekitar 3 cm. Nah, setelah itu kita matikan dengan jahit. Dijahit ya, supaya nanti tidak keluar lagi. Nah, jahit saja dengan step yang lebar juga nggak apa-apa. Ini karena hanya untuk mematikan lipatan. Jahit melingkar ya. Nah, seperti ini. Dengan step yang lebar. Oke. Nah, jangan lupa di akhir jahitan itu dikasih kuncian, dijahit ke atas bawah. Nah, setelah ini langsung ke bagian bawah. Ini benang yang mencuat kita buang supaya lebih rajin. Rapi nggak apa-apa, rapi. Nah, ini lipat bagian dalam ya, samping lipat bagian dalam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu dilipat 2 kali. Di bawahnya lipat 2 kali sampai menutupi banner. Nah, langsung dijahit. Nah, untuk awal dikunci. Oke. Kemudian lanjut ke jahit. Nah, untuk akhirnya juga nanti harus dikunci supaya benangnya tidak mudah terlurut
terlurut itu bahasa Indonesianya tertarik copot ya, tertarik copot itu lurut. Nah ini hasilnya seperti ini, tinggal kita kasih tangannya ya, kita kasih tangannya itu dengan menggunakan spoon yang ukuran 40 cm kali 6 cm tadi. Sebelum kita jahit kita tekuk dulu. Nah sisakan sekitar 0,8 cm atau 1 cm juga tidak apa-apa. Nah langsung dijahit di bagian samping kanan ya, di stick ya. Wah sepertinya putus lagi ini benang. Ini kalau bukan tutorial ini nggak putus nih biasanya. Mungkin karena tutorial ya, jadi udah putus benang. Nah di stick bagian kanan yang sudah dilipat tadi, stick jangan lupa dilebihkan sekitar 0,5 sampai 1 cm. Nah bikin dua sekalian, ini satu jalur ya. Ini untuk bagian atas bawah tidak dikunci juga tidak apa-apa, soalnya nanti kan terjahit ulang di bagian tangannya, nanti bagian ujung. Oke, setelah dijahit stick bagian samping kanan yang sudah ditekuk tadi, nah ini kan lebih sekitar 1 cm ya, 0,5 sampai 1 cm. Nah ini dilipat ke bagian atasnya yang kurang tadi, langsung jahit, lipat langsung jahit. Nah ini kan hasil tangannya lumayan kokoh karena seratnya itu ada 2 di samping kanan dan kiri, dan juga kan 2 lapis, jadi lebih kokoh nanti buat membawa yang berat-berat itu kokoh lah, lumayan tidak gampang copot, tidak gampang putus ya. Misal untuk beras 10 kilo itu masih kuat, ini masih kuat. 15 kilo pun kalau masih cukup ya, areanya ke dalam itu masih kuat juga. Nah, kita rapikan. Oke sudah jadi, tinggal kita pasangkan dengan bagian badan tasnya ini. Nah, bagian ini ya, agak tengah. Oke, tapi kita nanti taruh di bagian dalam supaya tidak terlihat ya. Oke kita jahit ujungnya, kita jahit silang ya, silang supaya lebih kuat. Pertama maju, kemudian disilangkan, jahit mundur. Nah silangkan lagi, jahit maju lagi, lanjutkan ke bagian tangan samping kanan, langsung jahit, maju, kemudian diagonal, mundur, diagonal lagi, maju lagi. Jangan lupa dikunci. Nah ini langsung kita balik, tinggal bagian depan. Prosesnya sama, dijahit maju, kemudian diputar diagonal, dijahit mundur, kemudian maju lagi, lanjutkan ke bagian ujung satunya. Nah dilapaskan saja ya, dilapaskan. Nah maju, kemudian diagonal mundur, kemudian maju lagi, kunci. Nah setelah kunci kita jadi ini. Buang sisa benang yang mencuat, yang kiranya tidak bagus untuk dipandang, buang saja. Oke setelah rapi seperti ini masih ada. Oke hasilnya seperti ini. Nah untuk ukurannya bisa
menyesuaikan sesuai keinginan sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini kalau 15 kilo muat ya, ini masih kuat. Tapi ini kemungkinan hanya muat untuk beras 5 kilo untuk volumenya. Nah, ini hasil banyaknya ya. Ini bikin sekitar 100 piece, tapi saya lebihkan, siapa tahu ada kendala. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tempat kerja kami, ini pencetakan banner. Kemudian ke bawah itu ada mesin toko ya, A3, kemudian ruang desain dan juga ruang tunggu di sebagian kanan. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini, semoga dapat bermanfaat dan selamat tinggal.